Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Ya, kita bersyukur hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah teguh di tengah badai. Ya, kita nggak tahu badai apa yang sedang menimpa kita, tetapi paling tidak kalau belum ada badai lebih baik dengar dulu, baru nanti kalau ada badai kita bisa langsung punya pencegahan bagaimana kita menghadapi badai, saudara ya. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Satu ayat ini kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Suatu hari, saudara, suatu malam, satu keluarga yang sangat harmonis, mereka sedang selesai dalam aktivitas mereka sepanjang hari yang cukup melelahkan. Sang ayah yang pergi bekerja, kemudian istirahat, ibu-ibu udah beres-beres rumah, ngajarin anaknya belajar untuk ujian pada esok hari, juga sudah cukup lelah dan mulai istirahat. Anak-anak yang belajar untuk esok hari ada ujian yang begitu melelahkan, ujian akhir barangkali, kemudian mereka juga pengen tidur ya. Sehingga keluarga ini mulai tertidur dengan lelap, saudara. Tetapi siapa yang sangka malam itu menjadi malam yang terakhir. Tengah malam mulai hujan deras, angin bertiup kencang, saudara-saudara. Dan kemudian mereka mulai terbangun dan kemudian mereka mulai berdoa. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi di keesokan harinya, saudara, puing-puing sudah mulai melanda, saudara. Di seluruh kota pada saat itu dan jalanan itu betul-betul hancur semua karena apa? Ada badai taufan, saudara. Ada badai taufan yang menyerang negara Filipina pada saat itu tahun 2013. Ya, ini taufan yang dinamakan Haiyan, saudara. Hampir 7.000 orang tewas. Kena apa? Kena dampak daripada taufan Haiyan itu, ya. Yang punya kecepatan 315 km per jam. Ini dari detik.com di sini, saudara-saudara. Jadi kita melihat badai itu punya dampak yang negatif, yang menghancurkan, mendeskonstruksi, menghancurkan, destruktif sekali, saudara. Sehingga orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tiba-tiba dalam semalam, saudara, itu benar-benar hancur. Yang mereka punya habis, rumah hancur. Ya, mungkin anggota keluarga dan dirinya pun juga meninggal dalam seketika. Saudara, inilah dampak daripada badai. Tetapi saudara, kita tahu kita tidak mengalami akan hal ini. Tapi bukankah ada banyak badai yang mungkin kita pernah alami, dan badai itu biasanya datang tiba-tiba. Misalnya dari pihak rumah sakit, tiba-tiba telepon kita lalu memberikan diagnosa yang sangat mengkhawatirkan dan kita tidak siap. Lalu kemudian ada anggota keluarga yang tiba-tiba mendadak Tuhan panggil pulang. Padahal kita sangat dekat, kemarin barusan ketemu, kemarin barusan bercanda bareng, saudara. Dan kemudian ada pekerjaan yang tiba-tiba kita diberitahu ada PHK, lewat WhatsApp pula, dipanggil pun tidak, saudara ya. Dan itu sangat mengejutkan kita, sehingga kita mungkin seringkali berpikir, apakah kita bisa bertahan di dalam badai pergumulan yang kita akan hadapi. Tetapi sebagai anak Tuhan, saudara, kita harusnya berdiri teguh, meskipun badai pergumulan itu datang tiba-tiba. Badai itu datang tidak ada mengetuk pintu, apalagi ngomong permisi. Nggak ada, saudara ya. Tiba-tiba pokoknya datang, siapapun itu, baik mereka yang belum kenal Tuhan maupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa berdiri teguh dan kenapa kita harus berdiri teguh di tengah badai. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus berdiri teguh karena apa? Karena Kristus sudah menang. Ya, ngomong sama kanan kiri, Kristus sudah menang. Ya, ngomong sama kanan kiri, Kristus sudah menang. Sudah menang artinya sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Nah, kita lihat dari ayat tadi yang kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58 tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, waktu saya baca ini, saudara, wah luar biasa, motivasinya luar biasa. Saudara baca luar biasa kan? Ayo di tengah badai, berdiri teguh.
Tapi saya pikir-pikir waktu saya baca ini, kejam banget ya Rasul Paulus ya. Coba saudara ya, di tengah badai seperti itu, berdiri teguh saudara. Kita berdiri teguh sepanjang ibadah dari awal sampai akhir juga pegel, bukan? Boyoknya ini sini ya, belakang udah aduh Pak, kalau bisa duduk Pak. Mau dengar firman Tuhan sama-sama berdiri saudara. Ya kan kita rasa gak mungkin kita bisa berdiri teguh terus begitu ya. Kapan kita bisa beristirahat, kapan kita bisa duduk, itu pun juga baik saudara-saudara. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu menekankan saudara, ini maksudnya adalah melekat kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdiri teguh? Karena ada alasan yang sangat penting. Bagaimana Kristus sudah menang buat setiap kita. Alasan itulah yang membuat kita bisa berdiri. Nah kita lihat di ayat sebelumnya saudara. Ayat sebelumnya bicara soal apa? Bagaimana saudara-saudara maut sudah dikalahkan, ayat 55. Maut di mana kemenanganmu? Maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana ini sumber kekuatan untuk kita bisa berdiri teguh. Jangan lupa, pada saat itu badai pergumulan jemaat Korintus juga banyak. Ada penganiayaan, pengajaran sesat saudara-saudara. Bagaimana jemaat Korintus itu bisa tetap berdiri teguh. Ayo berdiri teguh, enggak seperti itu bukan. Tetapi kita lihat, karena Kristus sudah menang atas segala dosa, atas maut. Maka kau harus bisa berdiri teguh. Itu yang memungkinkan kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Bahkan bisa tetap melayani Tuhan. Luar biasa. Badai datang tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa. Bagaimana anak Tuhan kalau melekat pada kasih Tuhan. Itu sangat luar biasa Tuhan bisa pakai. Dalam segala kelemahan kita bisa menjadi berita kemenangan. Saudara jangan pikir ketika kita melayani kita harus baik-baik semua keadaan. Tetapi di dalam kelemahan bagaimana Tuhan bisa pakai kita melayani orang lain. Dalam keadaan sakit kita mendoakan orang yang sakit. Wow luar biasa. Dalam keadaan sakit pun mau bisa berdoa untuk saya dan melayani saya. Ini luar biasa saudara. Ini cara Tuhan bekerja ketika melihat kasih Tuhan dan topangan daripada Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menekankan, ingat ada hasil akhir yang luar biasa, Kristus sudah menang. Kenapa kita sulit berdiri teguh? Karena kita bingung, di depan sana buram. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Rasul Paulus di sini yakin hasil akhirnya menang. Hasil akhirnya maut telah dikalahkan. Lihat hasil akhirnya. Saudara kita tahu hari ini itu sedang demam Piala Dunia. Ya. Siapa tim favorit saudara? Boleh beradu sama saya? Siapa? Portugal. Oh, Portugal. Pasti pecinta Cristiano Ronaldo. Ya. Saya Argentina. Lionel Messi. Kira-kira begitu ya. Nah, saudara bayangkan ya. Ini bayangkan. Di final Piala Dunia diadakan nonton bersama di Gereja Petra. Misalnya ya ini saudara ya. Dan saya mengandalkan Argentina. Saudara mengandalkan Portugal ya. Dan saudara ketika kita nonton bersama sudah menit ke 80. Portugal menang 3-0 saudara ya. Portugal menang 3-0. Pertama 1-0. Saya senyum-senyum ya. Kemudian saya pasti diledekin kan sama saudara kan. Woi Portugal menang, Argentina mana, Messi mana gitu ya. Gitu kira-kira ya. Terus kemudian 2-0 saya diledekin lagi, saya senyum-senyum lagi. Kemudian 3-0 saudara ya. Saya senyum-senyum lagi saudara ya. Senyum-senyum terus saja, saya pokoknya tenang gitu ya. Lalu kemudian 10 menit terakhir Argentina membalas kekalahannya. 3-1, 3-2, 3-3, 4-3. Wah, saya gintian ledekin ya. Argentina menang gitu ya. Lalu kemudian mereka ini bertanya, kok dari tadi senyum-senyum kenapa ya? Kenapa kira-kira sudah saya senyum-senyum kenapa? Karena final ini adalah siaran ulang. Dan hanya saya yang dikasih tahu siaran live-nya itu jam berapa, saya udah nonton sebelumnya dan menang Argentina. Sebenarnya cuma nonton siaran ulang saya udah tahu 4-3 dan yang lain tuh nggak tahu. Ini cuma cerita khayalan saya saudara-saudara ya. Juga jangan berarti ini nanti akan menang Argentina 4-3 belum tentu juga. Tetapi kita tahu nih, ini siaran ulang kita nontonnya akan berbeda bukan? Kita udah tahu hasil akhirnya berapa.
Dan kemudian begitu kalah ya tunggu aja. Begitu Lionel Messi cedera ya nanti ya lihat, nanti ada temannya Messi yang akan mengalahkan, yang akan mencetak gol lawan. Kita diam-diam aja, pokoknya tenang, pasti menang. Nah orang yang bergumul, kena badai, dia punya suara hati. Waduh kalah, tetapi ada suara Tuhan berkata, tenang, nanti menang. Tenang, Tuhan di pihak kita. Itu saudara-saudara, bagaimana kita tetap teguh karena Kristus sudah menang. Yang kedua, kenapa kita dapat tetap teguh berdiri? Karena Kristus menyertai. Jadi ini bukan hanya Kristus memberikan kemenangan di akhir, tapi Kristus itu juga menyertai setiap kita di tengah badai. Saudara, ini kisah yang sangat familiar dan terkenal sekali bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Dan saudara, murid-murid pada saat itu adalah nelayan. Berarti dia punya profesi yang luar biasa. Takut air enggak? Bisa berenang pasti, ya kan? Dia tahu ilmu perkapalan, ilmu perenangan, ilmu perikanan dia tahu. Tapi pada saat itu murid-murid sangat ketakutan sekali. Ombaknya sudah masuk ke dek kapal ya, udah masuk. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana kita harus bisa menyelamatkan diri? Bagaimana murid-murid pada saat itu sangat amat panik. Nah, tetapi ada pemandangan yang menarik di situ. Yesus tidur. Yesus tidur. Atau ngorok apa enggak saudara ya. Tapi pada saat itu Yesus tertidur dan sangat terlelap sekali. Nah saudara, tidur di sini kita bisa langsung melihat bagaimana. Oh Yesus raja segala raja. Pencipta alam semesta itu kalau kita ngelihat dari sisi anak sekolah minggu. Tetapi di sini kita melihat Yesus juga manusia biasa. Dia punya ketakutan, dia bisa lapar, bisa haus. Bahkan di Taman Getsemani dia berdoa sampai benar-benar sampai meneteskan darah. Keringatnya seperti itu sampai dia ketakutan seperti mau mati rasanya. Tapi di sini dia bisa tertidur, artinya dia menyerahkan segala pergumulan ketakutannya itu kepada Bapa. Dia manusia 100% sekaligus Allah 100%, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga orang yang menyerahkan segala pergumulannya di hadapan Tuhan, dia bisa tidur. Ini tidur adalah latihan rohani. Ada buku bagus spiritualitas, saudara. Bab pertama panjang lebar bicara soal yang pertama, bukan baca Alkitab, saudara. Tidur. Ya. Bukan berdoa, bukan macam-macam belajar ini. Pokoknya tidur. Saya penasaran ya. Jadi tidur di sini ada dua macam orang. Yang pertama tidur karena melarikan diri dari pekerjaan tanggung jawab. Tetapi tidur di sini, saudara-saudara, ada orang yang memang punya iman, latihan iman. Dia menyerahkan segala kendali di bawah tangan Tuhan. Dan bukankah saudara-saudara, Daud dia juga pernah berkata begini ya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku membangun sebab Tuhan menopang aku. Ini pergumulannya ya kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara bayangkan ya, kalau kita punya pergumulan berat kita susah tidur bukan? Kita akan sulit sekali, karena apa? Pikiran kita mungkin ada di tempat ini, tapi kita memikirkan masalah dalam pekerjaan. Ini gimana ya? Pikirin anak ya, pikirin kesehatan, pikirin rumah sakit, ini hasil kok belum keluar ya. Pikiran terus berjalan saudara-saudara. Tetapi waktu kita bisa tidur, kita sedang menyerahkan. Tuhan, ini bagianmu. Bagianku sudah selesai. Bagianku aku sudah kerjakan dengan baik. Dan aku percaya Engkau akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya Engkau Allah yang berdaulat atas segala yang ada. Dan aku mau tidur hari ini. Saudara, ada yang punya kerinduan berdoa seperti ini. Dan ada yang punya kerinduan bisa tidur nyenyak. Itu anugerah Tuhan. Ya, menurut pengkhotbah, tidur itu bisa benar-benar membuat kita itu semakin rileks. Justru kita bisa mengatasi masalah-masalah kita dengan lebih baik, saudara-saudara ya. Kita melihat bagaimana Kristus itu menyertai kita. Dia sendiri sebagai manusia mengandalkan kuasa Bapa, tetapi dia juga sebagai Allah. Dia ada Allah pencipta dan dia tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Ya, kita melihat ini lukisan yang dilukis oleh Rembrandt, seorang Belanda, saudara-saudara. Jadi melukis tentang Markus pasal yang keempat ini. Menarik sekali saudara, kenapa? Karena benar-benar lihat banyak orang cemas. Dan kita melihat di sini layarnya sampai robek saudara. Artinya apa? Ini pergumulan, ini enggak gampang, ini benar-benar badai gitu ya. Lalu ombak itu sampai menerjang ya.
menerjang sampai masuk ke kapal. Ini waduh ini bagaimana gitu ya. Dan bahkan ini ada digambarkan ada yang muntah begitu ya. Ini saya nggak tahu ini muridnya siapa yang digambarkan. Ini sampai keluar mukanya itu sampai muntah, itu sampai mual sekali saudara ya. Saya cuma berharap semoga ini Yudas lalu keluar langsung loncat bunuh diri kira-kira begitu ya. Tapi bukan begitu ceritanya kan. Nah ini murid-murid semua pada panik ya. Tetapi Rembrandt membagi dua, kiri dan kanan. Kiri itu depan, yang kanan itu belakang saudara ya. Di sini Yesus tidur ya. Lalu dibangunkan oleh murid-murid. Lalu murid-murid panik, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa? Orang belum binasa, ya. Kalau binasa juga nggak bisa ngomong begini kan? Kau nggak peduli ya, mati gua, mati nih, hancur nih hidup gua, hancur. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi Yesus dibangunkan seperti ini. Tetapi kita lihat ya, bagaimana Rembrandt ini berhasil membagi dua lukisan ini. Yang kiri itu melambangkan kepanikan, yang kanan itu melambangkan ketenangan. Saudara kenapa terbagi seperti ini? Karena yang kanan dia mendekat kepada Yesus. Dia membangunkan Yesus. Dia doa sama Yesus. Dia melekat sama Yesus. Kita lihat wajahnya lebih tenang. Yang di sini lebih panik saudara-saudara ya. Bagaimana orang-orang yang mendekat kepada Yesus itu hidupnya jauh lebih tenang. Meskipun masalah itu ada, dia tetap bisa mengendalikan dirinya. Dia tetap bisa menjalani hari-harinya. Karena apa? Dia menyerahkan segala pergumulannya kepada Yesus. Dan ini saudara respon bagaimana seharusnya kita itu menghadapi masalah. Mungkin yang di belakang agak kecil ya, saya jelaskan. Di sini setiap kita itu pasti punya pergumulan. Kenapa takut? Karena pergumulan itu terasa lebih besar daripada kendali kita. Kenapa murid-murid takut tadi? Karena pergumulan lebih besar daripada dirinya. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana Tuhan itu terasa lebih kecil daripada pergumulan kita. Sehingga kita takut. Nah maka respon kita adalah yang pertama saudara. Kita perlu mengambil tindakan, merancang dan mengevaluasi. Itu maksudnya adalah kita perlu prepare. Jadi maksudnya kita berserah sama Yesus bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ini kita percaya sama takdir atau fatalisme kalau seperti itu. Ini bagian Yesus, itu bagian Yesus. Ya saudara ya, sedangkan apa bagianmu? Tidak ada. Saudara ini melepaskan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tapi kita perlu prepare, kita perlu nabung saudara-saudara. Mengambil semua tindakan, gunakan waktu dengan bijaksana. Belajar yang baik, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kenal sama orang-orang yang baik yang bisa mengajari setiap kita. Itu bagian kita ya. Tetapi saudara ada bagian yang kita tidak bisa atur. Apa yang kita tidak bisa atur, saudara-saudara, bagaimana nanti hasilnya seperti apa kita nggak bisa atur. Sehingga kita perlu berdoa, percaya pada kebaikan Tuhan. Nah kita melihat di sini, kita mengenal Tuhan, bagaimana Dia adalah Allah yang baik. Letakkan di atas altar, kita berdoa bersama-sama saling menguatkan. Dan kemudian sudah kita lakukan itu, beristirahat, saudara ya. Kita perlu tidur. Sehingga kita benar-benar melihat bagaimana Allah bekerja dengan kedaulatannya, tetapi kita juga berusaha dan berdoa. Allah bekerja, kita bekerja. Sehingga saudara kita melihat kedua ini jikalau digabungkan, maka Tuhan mendatangkan hasil yang baik. Ya tentu kita tahu hasil yang baik menurut Tuhan sama kita juga bisa berbeda-beda. Andai kata tidak baik menurut kita, Tuhan pasti mengerjakan sesuatu mendatangkan kebaikan. Dengan firman ini kita bisa langsung peka loh. Oh ternyata ada musibah ini, ternyata Tuhan mau kita seperti ini saudara ya. Bagaimana Tuhan pakai segala musibah yang ada untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudara cara yang lain adalah ketika kita melihat bagaimana ketika masalah terjadi, kita melihat apa yang masih ada. Maksudnya adalah seringkali fokus kita hanya apa yang hilang. Badai itu bisa menghilangkan, betul tidak? Badai itu bisa membuat kita mengalami kehilangan. Tetapi iman mengajarkan kita melihat apa yang masih ada dan masih Tuhan peliharakan. Seorang pendeta, Matthew Henry, dia menceritakan kisahnya begini. Habis dirampok saudara-saudara ya, habis dirampok. Saudara kalau habis dirampok kira-kira bagaimana?
kita pasti pulang dengan sedih, nyesal banget kenapa pergi pada saat itu ya. Tanggal 13 sih gitu ya, padahal saudara kita udah gak perlu lagi percaya dengan tanggal-tanggal sial seperti itu bukan? Tetapi kadang-kadang kita bisa teringat kembali dengan kepercayaan masa lalu. Tetapi ini Matthew Henry, dia nulis begini di diary-nya, saya bersyukur habis dirampok. Karena waktu dirampok itu bawa uangnya jumlahnya gak banyak. Yang banyak ada di rumah gitu ya. Lalu yang kedua, bersyukur yang kedua, waktu saya dirampok. Bersyukurnya banyak saudara waktu dirampok ya. Yang diambil adalah uang saya, nyawa saya masih ada. Yang ketiga, bersyukur ya. Bersyukurnya adalah untung saya yang dirampok, bukan saya yang perampok. Saudara bayangkan kalau saya perampok, malunya seperti apa. Jadi untung terus, bersyukur terus. Anak Tuhan ini harus begini sudah, untung ya. Bersyukur, bersyukur. Misalnya kecelakaan, mobil nabrak gitu kan. Untung, mau cuma kena mobilnya, badan enggak. Ya, kena badannya, tangannya patah. Untung tangannya patah satu, yang kiri masih. Kira-kira begitu ya. Patah dua, kaki masih ada. Kira-kira terus. Saudara kalau ini terus, kira-kira apa yang tertinggal? Saudara kalau hilang. Kira-kira apa yang tertinggal? Nah ini cara kita melihat kebatinan kita ya. Bagaimana kita bisa tetap tenang saudara-saudara, karena apa? Karena semua itu bisa hilang. Suatu saat kita akan melepas semuanya. Sehingga firman Tuhan saudara, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan pasti terjadi. Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang saudara. Itu bisa terjadi pada anak Tuhan. Tetapi saudara yang tidak bisa hilang adalah kasih Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan akan genggam erat-erat, itu yang masih ada. Keluarga bisa hilang dipanggil Tuhan, gak hilang juga dipanggil Tuhan kok. Ya saudara ya, kita sebagai anak Tuhan kita juga harus bersiap-siap. Saudara, kenapa? Karena anggota keluarga kita kasih, tapi Tuhan jauh lebih mengasihi daripada yang kita kasihi. Suatu saat Tuhan bisa panggil untuk apa? Supaya gak menderita lagi, supaya bisa mengalami kasih Tuhan, dan gak apa-apa seharusnya bukan? Tetapi hati kita bergolak, wah kok seperti ini ya cara Tuhan, ya kita gak siap. Tetapi kita melihat keluarga bisa Tuhan ambil, kesehatan bisa Tuhan ambil, kekayaan bisa Tuhan ambil, saudara-saudara, pekerjaan bisa Tuhan ambil, bahkan semua itu bisa Tuhan ambil. Tetapi yang satu, yang pasti Tuhan tidak akan ambil dan justru Tuhan akan pegang erat-erat sampai selama-lamanya adalah keselamatan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Di atas kayu salib itu saudara, Tuhan memelihara kita, melindungi kita, sekaligus Dia genggam keselamatan itu saudara-saudara. Supaya apa? Supaya engkau dan saya ketika mengalami kehilangan, kau tidak lepas daripada harapan yang sesungguhnya di mana ada kasih dan anugerah Tuhan. Dan bukankah saudara-saudara, bagaimana cara Tuhan melewati dan menggunakan ini semua saudara-saudara? Kalau kita lihat tadi cara Tuhan meredakan angin ribut, tetapi kita melihat di sini waktu Tuhan memberikan keselamatan adalah Yesus Kristus itu sendiri yang meredakan daripada murka atau badai murka Allah. Kita tahu saudara dan saya harusnya mengalami badai murka Allah saudara, karena dosa-dosa kita. Tetapi kita tahu Yesus sendiri yang menjadi penebus kita. Dia menanggung itu semua. Sehingga badai murka Allah yang harusnya dilepaskan kepada saudara dan saya. Di situ Yesus rela dicambuk, disakiti, dihina saudara-saudara, badai demi badai pergumulan. Sampai dia berteriak, aku haus. Saudara bayangkan itu seperti orang kena kanker stadium 4 saudara-saudara. Dan bagaimana Yesus mengalami sakit demi sakit itu. Dan sehingga ketika dia terus teguh dan berkata, sudah selesai. Badai murka Allah itu seperti berhenti. Langsung reda. Dan puji Tuhan bukan? Kita bisa diselamatkan. Saudara dan saya boleh bisa mengalami kekekalan. Dan bukankah itu hal yang indah? Di mana ketika Kristus menyelamatkan setiap kita,
kita seharusnya membuat kita bisa teguh berdiri. Dan bahkan Yesus menggunakan badainya untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Tuhan izinkan badai bukan berarti untuk menghancurkan kita, saudara. Ternyata setelah kita menjadi anak Tuhan, Tuhan mengizinkan badai itu terjadi untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Seseorang yang bernama John Newton, saudara. Kita tahu dia adalah anak muda yang sangat bengal, egois, terlibat dalam perdagangan budak. Budak sekaligus budak seks, ya. Dia jual dan dia betul-betul hancur hidupnya. Orang tuanya juga mendoakan dia dan suatu hari dia naik kapal. Ini sama, saudara, ya. Naik kapal mengalami badai. Tetapi pada saat itu dia berdoa, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan tolong kami. Semuanya udah pasrah, karena apa? Pasti hancur ini, pasti sudah lewat. Karena betul-betul badainya begitu besar. Nah, tetapi ternyata Tuhan kabulkan dan selamat. Nah, saudara, akhirnya John Newton dia bertobat, dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, penulis lagu. Dan sudah tahu lagunya apa? Amazing Grace. How sweet the sounds that save a wretch like me, ya. Seorang bajingan seperti saya itu diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali bagaimana peristiwa badai itu dia selalu ingat. Nah, saudara bisa lihat kan, ada badai membawa orang, aduh kenapa ada badai Tuhan, kenapa ada badai. Tetapi John Newton justru, saya ingat di dalam badai itu, saya bersyukur sekali. Momen yang paling tidak pernah saya lupa adalah badai itu. Dan dia ingat, disitulah dia tahu identitasnya. Saya pendosa besar, tetapi punya juru selamat yang hebat. I'm the greatest sinner. Jesus is the greatest savior. Wah, ini luar biasa, dia bilang. Ini kalau boleh saudara-saudara dikatakan kalau benar-benar saya sudah mulai pikun, memori saya lupa. Cuma ingat ini sama peristiwa ini. Satu saja peristiwa yang saya ingat. Bahwa ketika dalam badai ada anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa melihat badai Tuhan pakai untuk apa? Menghancurkan kesombongan daripada anak muda ini. Bagaimana John Newton tadinya sangat sombong, dia bisa merasa segala-galanya, dia merasa punya pengetahuan dan dia bisa mengendalikan semuanya, tetapi hancur pada saat itu. Dihancurkan oleh badai. Dan terkadang badai juga Tuhan bisa pakai menghancurkan kita. Menghancurkan apa? Bukan keselamatan, tetapi ego kita. Kesombongan kita. Kita pengen pegang kendali erat-erat, tapi Tuhan izinkan badai. Supaya apa? Tahu kamu manusia biasa. Aku yang pegang kendali. Aku yang punya kedaulatan. Dan bukankah itu semua indah di hadapan Tuhan? Mari saudara-saudara, ketika kita melihat bagian ini, renungkan dua pertanyaan ini. Beban di luar kendali apa yang masih kita genggam hingga hari ini? Pak Sam boleh siap-siap. Langkah iman apa yang ingin Anda ambil untuk kita mulai berserah? Dan saudara, kita bersyukur saudara ketika kita menjadi anak Tuhan. Kita sedang memikul pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Dan apakah masih ada hal-hal yang masih kita genggam erat-erat? Saudara, apa berhala kita? Saudara, kita punya berhala kendali. Sehingga seringkali Tuhan memberikan badai untuk apa? Lihat, ada Tuhan yang pegang kendali kita. Waktu kita sedang punya berhala kenyamanan, saudara-saudara. Di situ Tuhan pengen ajak kita, ayo lepaskan itu. Kenyamanan ada di dalam aku. Bukan isi rumahmu, hartamu, kekayaanmu, bukan itu. Tetapi kenyamanan ada di dalam aku. Mari kita punya langkah. Mau berserah kepada Tuhan. Berserah artinya bukan, Tuhan aku tidak mengerjakan apa-apa, biar Tuhan. Bukan. Tetapi berserah artinya aku mau mengikut cara Tuhan, agenda Tuhan. Aku melakukan segala yang aku bisa. Tetapi aku mau berserah kepada Tuhan. Dan biar Tuhan boleh menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Dan kita bersyukur saudara-saudara karena Allah kita jauh lebih besar daripada kecemasan kita. Penyesalan kita, mungkin kita merasa hidup kita pernah gagal. Allah kita jauh lebih besar daripada segala penyesalan kita.
depresimu, saudara-saudara, mari kita renungkan kembali. Allah kita jauh lebih besar dari masalah-masalah yang ada. Masa lalu kita, kesombongan kita, kehilangan kita, kekhawatiran kita, keraguan kita, pencobaan kita, ketakutan kita. Murid-murid kenapa takut? Karena dia ngelihat masalah besar, lebih besar pada Yesus. Yesus tidur, tapi kita melihat di sini, Yesus hanya seolah-olah ingin mengajarkan kepada murid-murid. Kita tahu Yesus tidak pernah tidur, bukan? Yesus tahu dan memperhatikan setiap kita. Allah di surga tahu, saudara, pergumulan kita. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Allah bertindak dan waktu Tuhan itu selalu tepat. Saudara merenungkan akan bagian ini, biar solois juga boleh menaikkan pujian buat setiap kita. Saudara boleh berdoa. 2 pertanyaan ini saudara tanya jujur di hadapan Tuhan. Serahkan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dan saudara boleh renungkan kembali kebesaran Allah kita. Jauh lebih besar daripada segala masalah, ketakutan kita. Saudara berserah pada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara-saudara sekalian. Apapun pergumulan saudara, pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, Allah kita jauh lebih besar.